Wah, nggak dapet sinyal. Aduh, masih nggak dapet nih sinyalnya. Ayah. Wah, gini terus mah. Panas HP gua. Ya, baterainya ngurangin. Ya, burn out. Kayaknya HP ini nggak jauh beda ya kayak hidup kita. Tapi apa sih hubungannya? Nah, sebelum kita lebih jauh, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita sapa Tuhan kita. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, thank you Tuhan karena Engkau telah kumpulin kami setiap minggunya Bapak, bahkan setiap hari. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk worshiping God, untuk semakin berkarya buat kemuliaan-Nya Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa apapun naik turunnya dari hidup kami, itu semua nggak kebetulan dan Tuhan tidak merancangkan untuk kecelakaan. Tapi Tuhan punya tujuan yang jelas, Tuhan punya tujuan yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kemuliaan Engkau, untuk membawa kami kepada kekekalan. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan yang bukain hati kami, siap seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi Tuhan firman Tuhan dan boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat buat kemuliaan Tuhan. So thank you Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anaknya Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Yeay, apa kabar guys? Gue percaya setiap harinya teman-teman semakin excited. Walaupun banyak tekanan, walaupun sekarang kita lagi di-press untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang banyak karena COVID-19. Tapi percaya kalau kita ngandelin Tuhan, pasti tiap hari makin fresh, makin dapat kekuatan, makin banyak hal baru yang Tuhan kasih. Oke, sekarang kita lanjut nih. Tadi teman-teman sempat lihat bahwa gue cari-cari sinyal dan akhirnya HP panas. Terus udah panas, malfungsi dan akhirnya baterainya ngedrop. Dan gue percaya teman-teman yang punya smartphone pasti familiar dengan momen ini. Nah, apa sih hubungannya sama kehidupan kita sekarang? Well, seperti smartphone tadi, mungkin kita pernah ngalamin menjalani tugas, kegiatan, atau pekerjaan. Terus, tapi kita nggak punya sumber atau motivasi yang tepat. Atau motivasi yang jangka panjang, yang kekal. Mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya. Yang udah tahu, kekuatan kita terbatas. Terus, lama-lama kita panas. Dan akhirnya capek sendiri. Exhausted. Bahkan mungkin teman-teman pernah ngerasain sampai-sampai rasanya males banget padahal cuma ngedenger atau kepikiran tentang satu hal itu. Nah, akhirnya kita tinggalin hal itu. Dan kita pernah tahu istilahnya dengan sindrom burnout. Oke teman-teman, ketik coba sekarang sindrom burnout. Sindrom burnout. Dan gue percaya buat teman-teman ini mungkin familiar dalam berbagai hal. Nah, termasuk juga dalam masa-masa PSBB COVID-19 ini guys. Bagi sebagian orang yang belum siap buat berubah secara cepat dan dalam jangka waktu yang panjang, bisa-bisa ini tuh dijalanin rasanya seperti siksaan, beban, bahaya tuh. Oke, sebelum jauh lagi kita mau cari tahu apa itu burnout. Well, sekarang kita mau ngobrol sedikit tentang burnout. Apa sih burnout sebenarnya? Teman-teman, kalau teman-teman boleh tahu, 2 tahun 2019 WHO atau teman-teman tahu World Health Organization menetapkan klasifikasi sindrom burnout. Bayangin, organisasi kesehatan dunia aja sampai menetapkan tentang sindrom burnout. It means kita perlu mulai perhatian hal ini. Kita perlu tahu bahwa ini ternyata masalah global loh. Nah, sindrom burnout itu berhubungan dengan kesehatan mental, kejiwaan. Seperti ilustrasi yang disampaikan beberapa minggu lalu itu di firman bahwa tubuh, jiwa, roh itu connect guys. So, kalau masalah kesehatan mental, ngaruh tuh. Baik ke roh kita dan fisik kita. Oke. Nah,
Kalau teman-teman cari tahu lebih jauh, penyebab sindrom burnout. Oke, kita lihat. Yang pertama, dimulai dari realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Lalu, yang kedua, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nah, pekerjaan atau hal-hal yang harus kita lakuin mulai dianggap dan dijalani sebagai beban, terpaksa. Selanjutnya, perasaan terbeban dan stres itu gagal kita atasi dan menumpuk. Nah, itu akarnya guys. Lalu, tanda-tandanya kita mulai mengalami sindrom burnout. Yang pertama, perlahan-lahan mental kita exhausted. Tentu lama-lama diikutin dengan fisik kita exhausted. Terus, motivasi makin berkurang. Wah, mulai serem nih. Selanjutnya, timbul perasaan negatif, menghindar, sinis terhadap satu tanggung jawab atau tugas itu. Jadi, malas banget. Dan akhirnya ujungnya produktivitas kita turun. Wah, sayang banget. Saat anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk semakin produktif dalam berbagai musim, kok kita malah turun sih begitu kena tantangan? Well, kita sudah tahu tentang penyebab dan tanda-tanda sindrom burnout. Terus kita mau lihat nih bahwa burnout ternyata familiar juga di kalangan anak-anak Tuhan loh. Jujur aja, mungkin teman-teman sebagian udah pernah ada yang ngalamin. Nah, fase-fase burnout dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat. Yang pertama, biasanya anak-anak Tuhan atau orang-orang pada umumnya itu kayak efek soda. On fire. Pertama membara ingin mencari Tuhan dan melayani Tuhan lebih lagi. Kalau bisa setiap hari, setiap weekend ketemu teman-teman gereja melayani Tuhan. Nah, tapi selanjutnya kehidupan bersama Tuhan mulai dianggap sebagai rutinitas atau tuntutan keagamaan. Gue wajib lighthouse, ya udah deh gue lighthouse. Ya, gue harus ngisi buku sekolah minggu. Ya udah deh, gue ibadah. Lalu mulai dalam pelayanan kita kepentok sama masalah-masalah. Salah satunya ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita, baik itu di gereja, baik itu di dunia pelayanan, ataupun relasi kita bersama Tuhan. Contohnya, yang pertama, hidupku bukan makin mudah ya, malah makin susah ikut Tuhan. Terus, komunitasnya gak asik, gak homey. Atau tim pelayanannya kita rasa, gak pro, gak solid. Mungkin kita pernah ngalamin ide kita gak diterima, gak diapresiasi sama teman-teman ataupun gereja kita. Terus, merasa kurang diperhatiin, baik sama teman-teman ataupun sama leader. Dan yang terakhir, salah satunya adalah kena teguran. Gak semua orang punya hati yang besar untuk menerima masukan dan teguran. Fase selanjutnya yaitu jenuh, kecewa, dan akhirnya burnout, jadi malas terhadap hal-hal rohani, orang-orang di komunitas, nyalahin keadaan dan Tuhan. Dan yang terakhir akhirnya hangus saudara-saudara. Biasanya tanda-tandanya adalah off pelayanan, off renungan, ibadah, dan komsel juga off. Udah gak excited lagi sama Tuhan. Hayo, teman-teman, come on, colek kanan kirinya. Boleh diketik di chatnya, colek. Hey kamu yang burn out, come on, bangun. Nah, Tuhan udah tahu kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa, bahwa dalam melakukan berbagai hal, termasuk mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, itu ngandelinnya feeling, ngandelinnya mood, dan tergantung keadaan. Wah, kalau kayak gini caranya, bakal terus berubah-ubah tuh, bakal terus terombang-ambing. Gimana nih?
Nah, firman Tuhan udah sediain panduan buat kita untuk stay reconnected and stay recharged. Nah, ini judul firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama mau ketik stay connected, stay recharged. Kalau bisa pakai caps lock, pakai tanda seru. Ayo guys, ketik stay connected, stay recharged. Nah, HP biar bisa berfungsi maksimal, tadi nggak dapet sinyal, harus stay connected lagi. Dan saat dayanya sudah semakin turun, sebelum mati guys, ayo recharge lagi. Nah, tadi kita udah bahas hubungan antara HP kita dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ada masalah sindrom burnout. Jangan berhenti sampai di situ aja, kita harus tahu jurus-jurusnya. Yang pertama, tadi kita sudah bahas bahwa kita perlu reconnecting, terhubung kembali. Nah, hidup kita perlu connect dengan sinyal biar bisa berfungsi dengan semestinya, dengan maksimal. Nah, kalau buat teman-teman yang udah terlanjur gua burn out, gimana caranya? Oke, kita mau sama-sama lihat. Mungkin ini firman Tuhan yang udah familiar buat kita, tapi Tuhan bukakan versi yang lebih dalamnya. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Kita mau lihat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah, teman-teman, kita mungkin sudah pernah tahu bunyi firman Tuhannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, tapi Tuhan lagi bukakan tentang firman Tuhan yang jauh lebih dalam di versi The Message. Nah, teman-teman, kita akan kupas satu-satu. Bunyinya, are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it, kata Tuhan. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Nah, mungkin teman-teman nggak biasa dengan versi Message, tapi Tuhan ngomong dalam loh di sini. Dan kita nanti akan lihat step-stepnya ternyata nggak kebetulan Tuhan tulis, Tuhan nyatakan berurutan seperti ini. Kita mulai ya, kupas satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana step-step untuk reconnecting with God? Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me, kata Tuhan. Artinya, apakah kamu merasa lelah? Nggak lagi produktif? Burn out dalam hal keagamaan? Datanglah padaku. Nah, banyak terjadi waktu anak-anak Tuhan merasa burn out, bukannya mengambil waktu istirahat dan recovery lagi sama Tuhan, tapi malah mencari pelarian, nyalahin keadaan sama Tuhan. Tapi apakah itu tepat? Nah, padahal Tuhan sendiri nih, di kitab Matius Tuhan udah ngomong, lu burn out, sini, kembali padaku, kata Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bahwa saat kita udah mulai sadar kita lagi burn out, jangan menjauh. Harus makin kenceng cari Tuhannya. Ini kenapa Tuhan taruh di bagian pertama. Karena banyak dari kita lost di sini. Lalu yang kedua,
Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Nah, artinya yuk menyingkir sejenak denganku dan hidupmu akan kembali pulih. Aku akan tunjukkan padamu gimana caranya mendapatkan kelegaan yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kalau kita udah lagi burn out, jangan makin cari pelarian, jangan makin menyibukkan diri. Ambil waktu sejenak, kembali sama Tuhan. Tinggalin semua hal-hal yang ngedistract kita dari Tuhan. Nah, cuman Dia yang mampu untuk memulihkan kita. Jadi jangan menjauh, tapi kalau kita memang butuh istirahat dan kelegaan, kembali pada sumbernya. Selanjutnya, yang ketiga, walk with me and work with me. Watch how I do it. Tuhan punya maksud yang jelas kenapa setelah step kita beristirahat dan recover, terus Tuhan bilang, berjalanlah yuk denganku, yuk bekerja sama denganku. It means yang perlu kita utamain adalah sembuh dulu, baru kita bisa produktif lagi. Nah, Tuhan ngajarin di sini bahwa setelah kita kembali fokus, jangan lupa segera kembali. Kenapa akhirnya topik berjalan dan bekerja dibahas setelah recovery, setelah sembuh, setelah pulih. Terus udah tahu cara yang lama nggak berfungsi, jangan pakai cara yang lama, jangan pakai motivasi yang sama, jangan pakai sumber kekuatan yang sama lagi yang dulu. Andalin Tuhan. Kata Tuhan, watch how I do it. Lihat bagaimana aku melakukannya. So, lihat gimana kehidupan Tuhan Yesus. Gimana Dia menghadapi tekanan-tekanan dan masalah. Gimana caranya? Semua ada di Alkitab. Yuk, ketik, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kenapa penting? Itu buku panduan kehidupan. Oke. Selanjutnya, setelah kita mulai belajar, berjalan, dan bekerja bersama Tuhan, Tuhan bilang, learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Artinya, pelajari alunan anugerah yang tidak memaksa ini. Aku gak akan menaruh sesuatu beban untuk menyiksa kamu. Nah, ikut Tuhan, itu bukan paksaan guys. Ikut Tuhan adalah keputusan teman-teman pribadi dan komitmen seumur hidup. Ikut Tuhan berarti out of comfort zone. Keluar dari zona nyaman kita guys. Nah berarti harus komitmen taati 100% firman-Nya. Kita juga punya pilihan. Nggak follow Tuhan. Tidak mengikut Tuhan. Tapi kita tahu konsekuensinya adalah maut. Pilih yang mana? Oke. So dari yang bagian ini gue mau ajak teman-teman upgrade your mindset. Come on, ketik upgrade your mindset, upgrade mindset, upgrade mindset. Apa yang harus di-upgrade? Nah, kita sekarang mulai paham bahwa firman Tuhan, kehendaknya Tuhan, prosesnya Tuhan, semua itu bukan untuk menghancurkan atau mencelakakan atau nyusahin kita. Justru dalam tekanan, jangan lembek, jangan burn out, jangan nyalahin Tuhan. Di situ kita justru dilatih untuk percaya kalau Tuhan punya maksud baik. Ada bisa dinyatakan di dalam firman Matius 11 ayat 29 sampai 30. Nah, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Artinya, tetaplah bersamaku, kata Tuhan. Dan kamu akan belajar caranya menjalani hidup yang merdeka tanpa beban. Nah, setelah kita pulih, setelah kita udah belajar gimana Tuhan menjalani hidup, so kita bisa menjalani hidup lebih berarti lagi, bahkan lebih baik. Jangan ngilang-ngilang lagi dari Tuhan guys. Terus andelin Tuhan. Dia akan ajarkan untuk menjalani dan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Nah, jadi gimana caranya untuk reconnecting lagi sama Tuhan? Itu.
Nah, setelah kita sudah tahu gimana caranya kita recovery, kita boleh pulih lagi, kita boleh connect lagi sama Tuhan. Tapi itu nggak cukup, karena masalah datang terus kan setiap hari, setiap waktu. Gimana caranya kita untuk tetap punya daya untuk berjuang, punya daya untuk jalanin hidup dan memuliakan Tuhan. Kita perlu always recharge. Kita perlu terus di-recharge energi kehidupannya sama Tuhan. Di mana jurusnya? Tuhan pun udah nyediain buat kita loh. Nah, kita mau lihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin teman-teman udah familiar dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi sekali lagi kita mau belajar jurus ampuh anti burnout dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 versi Alkitab The Message. Oke, sekarang kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 versi The Message. Di sini bunyi pertamanya, how well God must like you. Artinya, betapa Tuhan menyukai kamu. Orang-orang yang gimana sih? Nah, kita lihat. Yang pertama, you don't hang out at sin saloon. Artinya apa sih? Kita orang-orang yang gak bergaul dengan hal-hal yang mengundang dosa atau melanggar firman Tuhan. Nah, jadi jangan coba-coba. Yang kedua, you don't slink along dead end road. Artinya, Tuhan sangat menyukai orang-orang yang tidak dengan sengaja atau diam-diam mengikatkan dirinya dengan hal-hal yang sia-sia atau buntu. Oke, yang ketiga, jurus ampuhnya. You don't go to smart mouth college. Artinya, yang gak melibatkan diri dengan orang-orang yang senangnya nyinyirin, ngegosip, ngomongin orang, berbohong. Jauhkan diri teman-teman dari hal-hal ini. Lalu selanjutnya, you thrill to God's word and you chew on scripture day and night. Artinya apa? Tetapi kamu sekalian yang selalu excited dan yang haus akan Tuhan, yang mengisi dirinya dengan firman Tuhan setiap waktu. Nah, ini setelah kita menjauhkan dari lifestyle yang berdosa, yang pertama adalah hidup kita diisi terus sama firman Tuhan. Lalu, apa sih manfaatnya untuk kita stay reconnected and stay recharged sama Tuhan? Ada Tuhan nyatain di Mazmur 1 ayat 3 di versi The Message. Dan bunyinya adalah, you are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month, never dropping a leaf, always in blossom. Oke, mungkin itu bahasa planet buat sebagian teman-teman dan kita akan kupas. Tuhan udah bukain buat kita. Part yang pertama, manfaat dari kita stay connected, stay recharged untuk nggak lagi burn out. Yang pertama, you are a tree replanted in Eden. Kalau di bahasa terjemahan barunya, kamu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tapi di versi The Message, spesial loh. Spesial. Artinya, kita seperti pohon yang dipindahin dan ditanam di Taman Eden. Di tamannya Tuhan, di hadiratnya Tuhan, di kekekalannya Tuhan. Wow, gak cuma ditanam di tepi aliran air. Halo, ditanam di hadiratnya Tuhan. Ditanam di tamannya Tuhan. Nah, teman-teman, ini kuncinya biar kita hidup terus selalu fresh. Yang kedua, manfaatnya, bearing fruit every month. Di
Di sini tulisnya fresh fruit, never dropping a leaf, always in blossom. Kebayang ada pohon yang menghasilkan buah yang segar tiap bulan, yang padahal musim terus berganti. Mungkin unsur gizi dari tanah belum tentu sama terus, tapi ini tiap bulan konsisten berbuah setiap waktu. Daunnya gak pernah gugur guys. Wow, gak pernah gugur. Bayangkan, sehelai daun pun gak jatuh. Always in blossom, selalu mekar. Bayangkan hidup yang kita damba-dambain, yang selalu berhasil, yang berbuah, jadi berkat, gak pernah layu. Orang ngelihatnya fresh terus dan terberkati. Ini kehidupan yang Tuhan janjiin saat kita stay reconnected and stay recharged sama Tuhan. So, kita udah tahu bahwa jurus ampuh udah Tuhan kasih di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jangan lupa. Nah, tadi kita udah lihat bahwa ada kehidupan yang seperti ini loh yang Tuhan janjikan. Dan ini gak cuma legenda. Gue percaya teman-teman pernah melihat teman-teman di sekitar kita, anak-anak Tuhan yang makin tertekan, makin melejit. Yang walaupun ada masalah, dia tetap jadi berkat. Dan say thank you dan memuliakan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sampai kita geleng-geleng, kok bisa? Dan kita bisa rasain, ada sesuatu yang beda dalam hidup dia. Ada Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini bukan legenda guys. Penasaran, pengen punya hidup seperti itu? Stay reconnected, stay recharged. Ingat, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Well, kita udah bahas bagaimana tentang hidup anti burnout. Dan gimana caranya untuk sembuh dari burnout. Tadi yang pertama kita udah belajar bahwa untuk sembuh dari burnout, yaitu kita kembali sama Tuhan. Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang mendistract dan recovery dalam Tuhan. Yang ketiga, setelah sembuh, ayo kembali lagi ke tanggung jawab kita. Berjalan dan bekerja bersama Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Andelin Tuhan, jangan pakai cara kita lagi. Lalu, percaya bahwa Tuhan gak pernah merencanakan yang buruk buat kita. Dan yang terakhir, cara untuk kita recovery. Terus bersama Tuhan, jangan menjauh lagi. Dan kita akan punya kehidupan yang merdeka dan ringan. Lalu jurus untuk kita recharge terus, dan jurus untuk kita gak burnout lagi. Tadi semua udah terangkum di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Setelah semua pembahasan ini, mungkin teman-teman ada yang ngomong dalam hati, teori, yakin lu bisa ngejalanin seperti itu? Guys, jujur, kehidupan anak-anak Tuhan tidak jauh dari burnout. Kalau kita salah sedikit, burnout sudah menunggu di depan pintu. Dan jujur, gue pernah mengalami itu berkali-kali. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kehidupan bersama Tuhan, dalam pelayanan, dan lain-lain. Pelayanan pernah burnout, pernah kecewa karena kehidupan bersama Tuhan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Terus, pernah juga kecewa kok dengan gereja lokal gue. Pernah kecewa karena tidak diapresiasi, atau perjuangan-perjuangan bersama teman-teman lain tidak dipandang. Terus, sempat gue juga dalam keadaan 1 tahun mencari komsel, belum dapat. Tapi di sisi lain, Tuhan mempercayakan sebuah komsel yang spesial. So, dalam tanda kutip seperti gue kurang makan, tapi gue harus membagikan hidup, gue harus memberi makan. Kebayang gak? Kalau gue mengadakan sesuatu yang salah, habis. Mungkin hari ini gue tidak akan ada di tempat ini guys. Mungkin hari ini gue gak akan ada kerinduan untuk nurut sama panggilan Tuhan untuk membagikan hidup buat teman-teman. Pernah sampai di satu titik, gue lagi ada dalam masalah mengampuni, gue lagi ada problem tekanan
pekerjaan juga di hari yang sama. Tapi Tuhan minta untuk gua membagikan hidup di Komsel yang Tuhan percayakan. Dan topiknya guys, yaitu bahas tentang kekuatan dan mengampuni. Kebayang gak disentilnya seperti apa? Jujur, mungkin teman-teman Komsel Aijen tahu hari itu waktu gue membagikan firman Tuhan, gue sampai nangis di depan teman-teman Komsel. Malu, yes. Merasa lemah, yes. Dan gue sempat berpikir, Tuhan, dalam kelemahan gue, dalam burnout-nya gue, apa yang bisa gue bagi buat Tuhan dan teman-teman Komsel? Tapi waktu itu Tuhan berbisik, Yodo, mau gak kamu bangkit di tengah kelemahan kamu? Mau gak kamu taat untuk kamu jadi saksiku di Komsel? Dan hari itu dengan segala kelemahan gue mau belajar seperti Samuel yang bilang, Tuhan, ini aku. Dan gue datang, dan gue melakukan yang sebisa gue. Bahkan tadi gue udah cerita, gue nangis depan anak-anak Komsel. Gue jujur, gue bilang, sorry guys, gue hari ini sedang dalam kondisi lemah banget. But amazingly, seperti di firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Gue gak nyangka bahwa justru teman-teman Komsel yang menguatkan gue, mereka yang mendoakan gue, lalu mereka mendapatkan message yang dalam dari Tuhan, bahwa gak perlu nunggu perfect untuk kita bisa taat, bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Yang Tuhan cari yaitu hati kita yang mau untuk Tuhan. Hati yang walaupun burnout, yang walaupun terluka, tapi melakukan worship untuk Tuhan. Karena seperti Ci Jessica Abraham pernah bahas, worship yang lahir dari hati yang hancur, itu adalah persembahan yang harum di hadiratnya Tuhan. Well, teman-teman, gue percaya bahwa teman-teman mungkin dalam keadaan yang tidak mudah sekarang. Dan betul, gak di Komsel, gak di lingkungan pekerjaan, gak di lingkungan gereja, gue menyaksikan banyak teman-teman yang sedang burn out, yang hampir lepas. Bahkan mungkin kita gak tahu ada beberapa yang udah meninggalkan Tuhan, sempat meninggalkan komunitas, atau pindah dari gereja lokal. Hanya karena keadaan dan burnout teman-teman. Teman-teman, hari ini Tuhan mau ngingetin bahwa hidup kita perlu terus stay reconnected, stay recharged. So kita bisa recovery, sembuh. Bahkan Tuhan kasih power tadi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 bahwa kita akan terus fresh seperti pohon yang ditanam di Taman Eden. Daun yang gak pernah gugur, terus berbuah. Apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Well, sekarang kita mau mengakhiri, tapi tidak berakhir semangat kita. Sekali lagi kita mau ketik, stay recharged, stay connected, stay recharged dengan Tuhan. Jangan mau kalah dengan burnout. Karena justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Tuhan akan bukakan hal-hal besar buat teman-teman. Yang penting, stay bersama Tuhan. Firman Tuhan mungkin sampai di sini, tapi gue percaya karya Tuhan terus berlanjut dalam hidup teman-teman. Jangan berhenti, jangan menyerah sama burnout. Stay connected, stay recharged with God. Teman-teman, sama-sama kita mau kembali, mau connected, mau recharge sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah bukain firman-Mu Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini terus berubah-ubah Tuhan. Banyak masalah, banyak rintangan, keadaan mungkin kita gak bisa nebak. Dan mungkin Tuhan dalam kelemahan kami gampang banget Tuhan diombang-ambingkan oleh semua itu. Tapi Tuhan, hari ini kami percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun kami telah burn out, Tuhan kasih cara untuk kembali. Caranya adalah tetap stay dalam Tuhan, sembuh dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, belajar dengan cara-caranya Tuhan, mengandalkan Tuhan, kembali untuk produktif lagi Tuhan, dan jangan pernah jauh lagi dari Tuhan. Dan Tuhan juga hari ini mengajarkan kepada kita semua
bahwa ada jurus untuk kami untuk tidak burn out lagi, untuk kami terus menjadi berkat Tuhan. Dan Tuhan telah nyatakan lewat firman-Mu di Mazmur 1 ayat 1-3. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh jadi rema terus di setiap hari Bapa. Setiap kami menghadapi tantangan, kami ingat bahwa di dalam Tuhan ada roh kebenaran. Sekalipun dalam kelemahan, justru itu adalah ruang untuk kami memuliakan Tuhan. So thank you Bapa. Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami masih dalam masa PSBB yang diperpanjang Tuhan, mungkin kami ada tugas-tugas yang semakin menantang Tuhan, walaupun kami harus WFH dan lain sebagainya. Tuhan, kami sudah tahu bahwa Tuhan beserta kami. Bahwa sekalipun kami sempat lemah, tapi kami mampu dibangkitkan sama Tuhan. Bahkan lebih baik, dan lebih baik lagi. Tuhan, thank you. Biarlah Tuhan kami terus stay reconnected with you. Stay recharged with you. So, kami gak pernah burn out lagi. Kami bisa mengalahkan burn out. Bahkan Tuhan sudah memberikan kami kuasa untuk mengalahkan maut dan menikmati kehidupan bersama Tuhan nanti. Thank you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah Kau yang terlibat dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin.